Itu saya membayangkan misalkan saya punya pedang di Mobile Legend, itu bisa saya pakai di Need for Speed misalkan. Atau misalkan mobil yang ada di Need for Speed itu bisa ada di Tekken gitu loh. Ini kira-kira memungkinkan kan sih dengan teknologi blockchain sekarang? Halo, ketemu lagi dengan saya Bel dari Bel Entertainment. Saat ini saya ditemanin dengan dua orang pakar dari GameFi Indonesia. Mereka sudah terkenal dengan membuat beberapa game-game yang berbasis 3D dong. Dan kali ini kita akan membahas sisi-sisi lain dari pembuatan game ini, dari sisi ekonomis, dari sisi sosial dan lain-lainnya. So, jangan kemana-mana karena kita akan lebih dalam lagi mengenai GameFi. Alright, selamat sore. Sore Pak Rudy dari Esper. Ini bacanya apa Pak? Esper ya? Esper ya. Esper. Iya. Saya pernah baca Ejiper Pak. Iya, banyak yang Esper ya, itu Esper. benar ya? Benar. Alright, dengan juga Bro Josa dari Sekuya. Halo Bel. Halo Bro, salam kenal nih, baru jumpa kemarin kita ya. Mantap, selamat Oke sore. Bro, selamat sore semua ya. sore, Bro. Alright, ini gue mau kasih banget loh datang di podcast kita, ya which is ya podcast itu mungkin suatu sarana lebih enak sih, lebih dekat kita untuk mengenal dan lebih membahas lebih mendalam dibanding ya kita mungkin baca-baca dari berita dan lain-lain gitu ya. Lebih Jadi enak ya. gua mau serap ilmu kalian nih, oke? Siap. Sure. Alright, oke. Pemirsa di rumah, mari kita simak yang satu ini. Always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Oke, Pak Rudi, apa kabar Bang? Bro aja. Oh, Pak Rudi, Bang Rudi ya? Iya. Gimana kabarnya Bang? Good. Very good. Balik dulu ya. Iya. Jadi dulu ngembangkan Esper ini awalnya dari mana sih? Awalnya sih sebenarnya kira-kira di tahun 2020 akhir. Itu saya kan senang pelajari teknologi ya. Oke. Tahun 2020 akhir itu ada teknologi NFT. Waktu itu baru dikembangkan untuk project Beeple gitu. Oh, Beeple. Beeple. Oh, oke. Cuman OpenSea ya? OpenSea Alright, ya. alright. Hanya saya nggak melihat faktor spekulasi harga dan lain-lain, tapi yang lebih saya lihat tuh Teknologinya? teknologinya. What's Oke. beyond the teknologi gitu. Oke. Kebetulan saya seorang gamer juga, jadi ya Oke. simpel saja berpikir gimana menggabungkan teknologi NFT ini dengan game. Nah, Oh, NFT dengan game. Dari sana Oke. ya akhirnya membuat project Esper Chain. Tapi sebelumnya lu pernah buat game sebelumnya nggak Pak? Belum, tapi gamer dari awal tahun 2000. Gitu. Oh, gamer itu maksudnya apa? Pemain game? Pemain game, ya. Oh, pemain game. Di game apa biasanya? Tahun 2000-an awal itu kan ada Ragnarok ya. Ya Oh, iya. sekarang rame lagi kan jadi Ragnarok. Rame lagi karena udah 3D dia sekarang. Iya, Bagus banget. Ragnarok online gitu. Jadi Iya. Ragnarok tahap 1 lalu Diablo gitu. Lalu banyak main game lah. FPS juga main juga ya seperti Counter Strike. Oke, saya juga main tuh Lalu Counter Strike. World of Warcraft. Oke. Age of Empire. Ya, Age of Empire. Strategi game ya. Kayaknya umurnya mirip nih, Bro ya. Kayaknya mirip nih. Oke. Waktu di situ baru punya ide, oh ini gimana cara gabungin NFT dengan games itu sendiri. Karena ya? teknologinya yang saya lihat menarik ya, dan sampai perkembangan saat ini, ya saya tetap melihat di fundamentalnya yaitu teknologinya gitu. Wow, fundamental ya. Iya. Oke. Bro Jos gimana? Sekuya ini project apa sih bro sebenarnya? Seko ini kita lagi ngebangun sebuah dunia MMORPG. Dan Oke. itu multiverse ya. Jadi nanti bakal ada banyak dunia di situ dengan tema epic fantasy adventure. Oke. RPG itu apa sih bro? Role playing game ya. Role playing game. MMORPG berarti massive multiplayer online role playing game. Jadi orang bisa main rame-rame dan punya peran di situ yang mereka bisa gunakan. Oh berarti mirip PUBG lah ya? Atau GTA atau gimana? Betul. Jadi sama juga kayak tadi Ragnarok, kita bareng juga. Oke, Ragnarok juga ya? Iya, kita sama berarti Ragnarok sih online. Ya, Oke, berarti online. ini dasarnya kalian memang gamers ya atau gimana sih? Gua dari 3 tahun dulu gamer. Oh iya, gamers dari 3 tahun ya? Iya, cuma mainannya dulu kan memang beda ya. Kita lebih ke fighting dulu kan kalau 3 tahun itu. Gua dulu sukanya Tekken gitu. Tekken ya, awal-awal kan kayak gituan. Oke. Bloody Roar. Tapi kalau game strategik itu gimana? Itu suka juga kalian? Suka. Kayak Age of Empire gitu. Oh iya, seru. Warcraft juga ya? Warcraft juga Warcraft, itu strategic playing juga ya? Itu kayak game yang terlama gua main salah satunya Warcraft 3 tuh sih ya. Iya. Oke. Berarti dari kalian gemar dengan bermain game, kemudian kalian bangun sendiri game yang kalian inginkan gitu ya? Atau gimana sih sebenarnya?
Kalau gua sih kebetulannya bisa dibilang ini karena sebuah kondisi gitu ya. Oh kondisi Iya. seperti apa maksudnya? Jadi Bro? sebelumnya gue masuk ke kripto itu kan gue sebelumnya brand consultant sampai sekarang sih masih. Oke. Jadi gue udah handle kurang lebih sekitar 100 brand pada saat itu. Bosen habis itu Bel. Oh bosan, Iya. bosan jadi konsultan ya. Itu Bosan. uang semua loh bro. Karena Oke. Ini mikir kalau dilanjutin terus ya kita bakal jadi memang service terus gitu kan. Sekarang gue tetap senang sampai sekarang. Oh, Tetap masih ada yang gue oke. handle. Tapi kan nggak kejar-kejar berapa banyak. Oke. Kalau dulu kejar banget 3 tahun itu 100. Oke. Jadi maksudnya gini, lu sebagai konsultan, Hmm. kemudian lu pengennya buat produk sendiri gitu ya? Iya, mau main ke bisnis sendiri. Tapi waktu itu Oke. pada akhirnya nyobanya sebenarnya mau masuk ke dunia kripto dulu. Saham habis itu gue masuk ke kripto kan. Waktu dimasuk kripto kaget gue, gila banyak banget nih yang Bisa dieksplor. bisa diekspor dan banyak juga orang-orang yang kurang bisa dipercaya ya. Anggapan mereka bikin project tapi hanya untuk keuntungannya dia sendiri. Oh, maksudnya para scammers. Oke. Itu sih udah nggak berita ini lagi, baru lagi, udah lama itu. Nah singkat cerita, kita akhirnya ngebantuin project-project dulu. Ada klan, kita punya namanya GGWP Clan, terus kita ngebantuin project-project itu. Nah project-project yang kita bantu tuh total udah pada saat itu ada 5 ya. Abis itu pada bilang, gue dipanggilnya captain kan kalau di sana. Oh iya, Captain. Nah karena kita pakai bahasa yang lebih mendarat lah untuk kayak kita bareng-bareng kumpul. Kalau kepala siapa ya captain gitu. Oke. Bikin project sendiri aja. Gitu. Pada saat bilang gitu sebenarnya gue belum siap kayak enggak lah kita bantu project dulu yang Itu lain. kalian ada komunitas atau gimana? Atau Komunitas. lu sebagai CEO-nya lu kayak yang bayar mereka itu atau gimana sih? Komunitas. Oh, komunitas. Komunitas yang tidak berbayar. Jadi kalau masuk itu hanya bisa lewat attitude yang baik dan juga mau membantu sebuah project. Oke. Oke, Pak Rudi. Ini Acer ini apa sih Pak? Buat game apa sih sebenarnya? Oke. Basically yang kita kembangkan pada awalnya tuh multiplayer action RPG ya. Oh, ada banyak banget istilah-istilahnya nih ya. Iya, RPG cuman ya ini di action tuh mungkin lebih tepatnya lebih kayak Diablo kali ya, yang nggak Kayak ini ya, model kita jalan terus jumpa orang berantem. bisa multiplayer, cuman nggak terlalu masif gitu, Hmm. nggak terlalu masif karena untuk membuat MMO berat banget, berat banget, Oke. sulit, itu bukan pekerjaan mudah. Nah awalnya begitu, sebenarnya Acer sendiri bermula kalau ditanya ya tadi perkembangan ide kan, tapi perkembangan eksekusinya itu sebenarnya dari Juni waktu itu kita bikin prototype dengan dana sendiri, lalu ya dari teman-teman terdekat 3 bulan kita bikin prototype, lalu kita mengikuti hackathon Oh, hackathon. di Alright. Solana waktu itu. Iya, Solana ya. Solana Hackathon, Iya. namanya Solana Ignition, bisa dicek di website Solana, nama kita ada di sana juga. Dan kita juara 3 untuk kategori gamified. Iya, juara 3. Juara 3. Itu di atasnya ini ya, apa yang sepatu itu? Stephen justru Stephen. ranking 4. Oh, Stephen ranking 4 ya. Oh, wow. Itu satu angkatan dengan kita. Iya. Ya, Stephen. Juara 1 siapa? Gitu. Nah itu nggak Lupa ya? Lupa. Yang Yang terkenal kedua? Stephen. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Iya, yang saya ingat itu Stephen tuh malah di bawah kalian tuh. Iya, ranking 4. Itu Kita saya salut ranking banget 3. itu. Wah, gila nih Super nih. Nah, jadi dari sana mulai dapat pendanaan ya kita eksekusi lebih lanjut, mengembangkan tim dan lain-lain gitu. Tapi basically action RPG itu pengembangan game kita gitu ya. Lalu di tahun 2022 ketika mulai gonjang-ganjing di dunia kripto, Oke. Crypto winter Bear ya. market ya. Oke. Bear market dimulai dari Do Kwon gitu. Oh, Do Lalu Kwon, diakhiri FTX. FTX dan lain-lain gitu ya. Iya. Ya mostly FTX tuh sebenarnya tadinya komunitas Solana juga gitu. Itu kan gonjang-ganjingnya cukup rame lah ya. Oh, gitu. ramai juga. Di Solana dia banyak ya. Iya, saya nggak tahu lah apa mereka sister company atau bagaimana, nggak tahu dalam. Tapi setahu saya manajemen beda, cuman ya mereka satu ekosistem. Satu ekosistem ya. Satu Oke. ekosistem. Kurang lebihnya ya. Cuman kalau ada orang FTX ya mohon maaf kalau salah gitu. Oke, iya, Nah, iya. akhirnya gini, to be realistic gitu, untuk mengembangkan MMO RPG itu kan butuh dana yang Besar. besar. Emang Sepikir dananya buat apa sih? pengembangan. Pengembangan. Pengembangan Itu untuk pengembangan salary. maksud gue gini. Apakah kalian tuh bayar mahal dari orang yang membuatnya? Yes. Katakan si kreatornya atau mesin-mesinnya juga, terus tools-toolsnya juga atau gimana sih?
I mean gini ya, kalau game kan kita membuat contoh dari artis ya, kita perlu 2D artis, right? 2D artis lalu 3D artis, 3D modeling gitu ya, 3D Oke, modeling, 3D modelingnya. bagian texturing sendiri gitu kan, terus nanti ada rigging tuh ini apa pengenaan tulang-tulang gitu loh, Oh, supaya nanti tulang. bisa digerakin. Oke. Jadi kalau jari begini ya kayak harus ngerti anatomi tubuh juga, Oh, oke. berapa ruas gitu loh tulang-tulangnya. Oh, Itu oke. dibikin satu-satu. Satu-satu ya. Itu untuk satu karakter ya? Nah, baru dari sana masuk proses animasi digerakin. Digerakin. Nah, dari sana nanti masuk proses post production, suara, lighting dan lain-lain gitu loh. Mahal sih itu, Pak. Nah, artisnya aja. Jadi kita pada waktu itu puncaknya tuh hampir 100 orang yang kerja di kita punya studio. 100, Pak. 100. Ya bisa bayangin ya profesional dengan 100 orang berapa gitu kita. Iya, 100 orang dengan Salary-nya berapa profesional gitu. ya. Even ya. Oke. Saya sebagai CEO gitu dan ada beberapa si level lain. Bahkan ini justru yang level pekerja tuh ada yang lebih tinggi dari kita gitu loh. Tinggi itu maksudnya dalam hal apa? Secara salary. Oh, secara salary. Iya. Oh, oke. Karena kan kita sebagai CEO juga ya kita bekerja gitu ya. Jadi kita memisahkan antara sebagai founder dan sebagai CEO gitu. Oke. Nah, ya kalau ditanya habisnya ya kemana pengembangan ke sana. Pengembangan sana ya. Nah, akhirnya to be realistic ketika market downturn kita berpikir mengembangkan expert chain ini karena kita punya apa ya? Ya kita sih cukup senang dengan kita punya grafik gitu ya. Grafiknya itu stylish, jadi nggak realistik. Realistik itu mungkin lebih kayak Diablo yang bloody, yang serem-serem. Stylish itu kayak model Genshin Impact yang lebih anime seperti itu. Nah kita kan, Unreal. Unreal Engine-nya. Iya, pakai Kita pakai Unity. Unity. Unity Oh, kalau oke. engine-nya. Unity. Kemarin kita bahas yang Unreal ya, Bro ya? Ya, Oh, Unreal oke. 5 kan sekarang. Nah, lalu kita tadi awalnya PC, lalu kita masuk ke dalam mobile karena pasar Indonesia Oh, mobile. iya, Nah, mobile. jadi kita sekarang sudah punya MVP itu 2, mobile action RPG, dan Oke. yang kedua sebenarnya pengembangan dari action RPG atau MMORPG adalah arena battle seperti kalau di Ragnarok ada istilahnya WoW, War of Realm gitu. Oke. Battle-nya. Jadi Battle. pemain yang udah membuild karakter sedemikian rupa nanti ketemu di arena battle. Oke, Tekken dong. Lebih tepatnya kayak MOBA style tapi it's different gitu. Oh, mobile style. MOBA style tuh Oh. kayak Mobile Legend atau Dota gitu ya. Iya. Tapi iya. kita punya range tersendiri, kita sebutnya objektif mobile style gitu. Nah, kita udah kembangkan MVP ini kita pisah dari game utama. Supaya supaya orang-orang yang memang senang di sini ya, Ya bisa situ langsung aja bermain di gitu sini. ya. Jadi ini game petualangan atau gimana? Action RPG Masuk petualangan, MOBA-nya itu ya arena battle. Oh, battle-nya battle, petualangan. Nah, yang mau kita lakukan oke. adalah membuat Expert Chain ini sebagai sebuah game franchise. Hmm. Artinya kan kita punya IP. Ini IP yang kita bangun sendiri. Nah, bisa dikembangkan ke berbagai jenis game. Nah, nanti di sini juga kita akan mengembangkan satu teknologi kayak NFT, interoperability of NFT gitu loh. Berarti ini kayak sama yang bangun Creo Engine juga ya? Maksud saya kalian kayak Bapak kan expert, Iya. ada chain-nya kan, Iya. bangun chain. Nah, Creo Engine juga buat chain-nya sendiri gitu loh. Lebih ke gaming franchise-nya sih. Kalau chain-nya kan kita masih numpang ya di Oh, Solana. masih numpang Solana. Iya, karena kalau buat chain terus terang saya nggak tahu bisa susah banget itu. Itu sih harus ahli matematika gitu. Iya. Tapi iya, artinya iya. nanti NFT misalkan dia membeli karakter di Expert Chain gitu. Nah, untuk di MOBA kan itu free. Itu bisa jadi skin gitu loh. Jadi punya fungsi yang berbeda gitu loh. Oke. Nanti di gaming franchise kita satu NFT ini bisa dipakai di beberapa game. Alright. Nah, kalau lu sendiri bro, ya konsep multiverse lu sendiri, ini ada unsur gamenya nggak sih sebenarnya? Kurang lebih sih memang pasti ada ya. Makanya kita memang ketika dibawa ke GameFi cocok banget. Karena kita ngelihat bahwa pasar utama metaverse pasti orang-orang yang gamer dulu. Oh, gamer dulu. Nah, Oke. Kalau metaverse kita menuju kepada orang-orang umum yang mereka belum pernah main game, mungkin buat mereka masih agak susah. Ini gimana sih cara Istilahnya kalau hanya jalan-jalan aja, ya apa gunanya gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa ada aktivitas semacam games-games gitu, itu sangat-sangat bagus itu ya. Betul. Oke. Dan kalau kita sih kekuatannya memang di community ya. Karena kita ngeliat bahwa dunia, jadi anggapan orang bisa bikin dunia cantik, tapi belum tentu semua orang bisa punya orang untuk tinggal di situ. Nah kalau kita ngeliat sebuah dunia game dan nggak ada yang tinggal di situ ya berarti kan jadi kayak kota zombie gitu kan. Itu makanya kita targetnya di community-nya.
Oke, ini gua tanya dulu Pak. Ini karena kan kalian dua institusi yang berbeda nih ya. Dan kita tadi di minggu lalu gitu kita bicara tentang NFT itu ya salah satunya interoperability gitu loh. Bagaimana kita membayangkan, ini contoh aja ya, ini kita berimajinasi, misalkan nih saya main Counter Strike, kemudian saya main Need for Speed, kemudian saya main Tekken, kemudian saya main Mobile Legend. Ini kan punya item gitu ya. Itu saya membayangkan misalkan saya punya pedang di Mobile Legend, itu bisa saya pakai di Need for Speed misalkan. Atau misalkan mobil yang ada di Need for Speed itu bisa ada di Tekken gitu loh. Ini kira-kira memungkinkan kan sih dengan teknologi blockchain sekarang? Karena ini kan yang menarik kan dibandingkan dengan yang existing sekarang kan. Ini menurut kalian gimana nih? Ya, secara teknis memungkinkan. Memungkinkan ya? Memungkinkan sebenarnya secara teknis simple kok. Ini kan untuk edukasi juga ya podcast ini. Ya tinggal ID NFT itu dikenali sebagai apa di dalam game itu. Sebagai aset dong kan? Aset atau item kan? Oke, katakanlah tadi Need for Speed ya. Di Need for Speed mungkin sebagai mobil yang khusus begitu. Tapi misalkan masuk ke Tekken gitu. Iya, masuk ke Tekken. Misalkan menjadi tato khusus gitu di karakter tertentu ada mobil. Oh ada tato, oke. Bisa seperti itu. Jadi nggak usah Bisa. bentuknya jadi mobil lagi karena nggak nyambung gitu. Gak loh. nyambung ya, oke. Sebagai bentuk lain yang memang ada di game itulah gitu. Oke. Karena saya juga sebelumnya ada berbicara tentang model ads juga sih, advertising yang masuk ke dalam dunia metaverse dan juga NFT nih. Berarti ini akan menjadi suatu hal yang baru dong sebenarnya ya? Ya. Iya kan? Ya, sebenarnya ya kayak tadi dibilang sama Bro Rudy ya. Kalau kayak misalnya contoh Aspersion sama Sequoia. Kita basisnya beda nih. Satunya di Unreal, satunya di Unity. Di Unity, oke. Tapi kita ada kesepakatan, kita kolaborasi kan. Kita sama-sama Indonesia, kita mau buat satu kolaborasi dari karakter tertentu dibikin ada di Sequoia. Sequoia juga sama, karakternya bakal ada di Esper juga. Kayak gitu bisa. Tinggal ntar dari tadi kode yang dibilang tuh dari NFT-nya. Tapi kan harus satu blockchain kan? Atau enggak? Atau misalkan lu pakai ini Pak Rudy pakai Solana. Lu misalkan pakai Nier misalkan. Kalau- itu harus ada bridge juga kan? Kalau sudut pandang gue sebenarnya metaverse tuh nggak terbatas di satu blockchain sebenarnya. Multi chain. Pada akhirnya bisa multi chain. Oh, Dan makin lama sekarang kan segala sesuatu makin dibawa ke multi chain kalau dilihat. iya, Jadi, multi chain iya. Yang penting ada kesepakatan antar developernya. Oke. Kalau itu udah dibangun, Pak, dari Esper. Saat ini sih ya kita bangun untuk kita punya game franchise sendiri. Oh, Karena untuk oke. kolaborasi dengan yang lain mungkin butuh waktu ya. Karena ada lebih kepada sebenarnya mungkin kalau kesepakatan bisa kita lakukan, tapi urusan teknis sih seperti kayak antar blockchain. Kalau mungkin ya Solana ini kan memang dia ya cukup eksklusif lah karena dia pakai Rust kan. Tapi Oh, kalau iya, Rust, iya. chain lain itu kan banyak yang EVM ya, EVM compatible EVM gitu loh. compatible, Itu jauh lebih mudah ya bridgingnya. Nah ini mungkin kalau yang berbeda programming language-nya itu mungkin perlu penyesuaian. Jadi tepatnya di sana sih. Tapi kalau buat game sendiri kan mungkin lebih mudah ya karena dalam chain yang sama. Nah sebenarnya konsep seperti ini juga waktu saya conference tahun lalu di P2E di Bangkok gitu, P2E conference. Come to Us ya. Come to Us pembuat Summoner Wars itu kan game terkenal banget. Nah mereka kan juga mengembangkan blockchain game dan mengembangkan interoperability untuk mereka punya gaming franchise sendiri gitu saat ini. Oke. Nah kalau ini udah proof ya mungkin bisa di-proof dengan kerjasama antar developer gitu. Nanti sesuai kesepakatan kerjasamanya atau kolaborasinya gimana. Oke. Jadi perlu di-proof dulu nih apakah kita udah berhasil belum baca ID ini menjadi ini di game ini jadi itu gitu. Jadi item di game lain Iya. ya. Oke. Itu yang dikembangin sama CryEngine sih yang gue dengar ya. Iya. Nggak tahu itu apakah diadopsi oleh beberapa developer lain atau enggak sih. Tapi itu sangat menarik sih yang membuat mungkin Web3 di dunia GameFi ini ya semakin ya baik karena itu membuat berbeda gitu dari yang existing sekarang gitu loh. Iya. Nah sekarang konsep FI, ada FI di situ ya, finansial gitu ya. Ini apakah ini suatu hal yang baru menurut kalian? Game berbasis finansial, ini apakah suatu hal baru atau gimana kira-kira? Kalau menurut lu bro? Kalau dari gue misalnya main game dulu ya, sebenarnya kalau dibilang baru-baru banget ya enggak. Karena dulu teman gue ada yang main game, Silo Online ya dulu ya.
Itu dia bisa bayar kosnya dia sendiri juga dari situ. Bisa memperkerjakan orang dan bahkan bayar kuliahnya dia. Nah, modelnya gimana dia? Game sekarang. Nah, bedanya adalah kalau dulu itu kan sifatnya kayak mungkin ngejokiin karakter. Oh, ngejoki. Nah, atau Oke. enggak dia punya item mahal, dia jual dalam game, orangnya mau bayar dalam dalam rupiah gitu. Nah, kalau ini anggapannya segala sesuatu yang tadi ada limitasinya itu bisa dilakukan di dalam gamenya langsung. Gitu sih. Jadi finance-nya memang ada di dalam game dan dengan adanya mata uang kripto Kriptonya. yang kita pakai atau in-game currency-nya, nantinya bisa di-convert balik untuk bisa digunakan di dalam dunia Web3 atau bahkan dicairkan nanti. Di withdraw ya, ataupun bisa dipakai ke utility lain gitu ya. Itu makanya- yang membedakan menurut lo. Betul, makanya jadinya ada play to earn atau play and earn. Play earn, nah, iya. Nah, kalau kita sih lebih ke play and earn. Jadi mereka cari mainnya dulu asiknya, baru Oke. ntar earn something. Baru earn something ya. Ini kira-kira menurut Pak Rudi akan menjadi sebuah ini nggak sih Pak kepada para gamers akan menjadi sebuah ya mungkin lahan baru atau gimana kira-kira Pak? Interesting. Yang dibilang Bro Joshua betul sih sebenarnya ya event ya. Saya di Bandung Bandung tuh salah satu kota yang terkenal karena banyak farming house di sana untuk World of Warcraft atau WoW. Banyak banget. Oh. Jadi mereka sewa satu rumah, siapin berapa komputer gitu, lalu mereka kumpulin gold. Gold ini dijual nanti ke orang-orang bule atau apa. Tapi yang perbedaannya adalah mereka biasanya menjual lewat black market. Perbedaan black utama market. adalah di dalam Web3 yang tadinya black market kita legalkan gitu loh. Jadi legal ya. Oh. Itu satu ya. Itu satu. Kedua sebenarnya konsep file-nya ini banyak variasi sih. Seperti apa ya? Contohnya renting 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 item. renting item. Renting item. Renting Oke, item. renting item. Terus juga karena kita berbasis free to play, contoh yang sekarang action RPG, gimana free to play bisa mendapatkan penghasilan juga, tetapi di dalam satu sisi yang juga kita harus pikirkan nggak merusak konsep ekonominya. Karena ketika ngomong financial kita berbicara nanti tentang inflation. Inflation juga banyak hal. Inflation dari mata uangnya atau inflation dari supply barangnya. Oke. Nah, itu harus didesain secara bagus. Ada yang kita namakan NFT yang sifatnya evolving. Kenapa evolving ini menjadi menarik? Karena katakanlah begini, kalau di dalam Ragnarok lah contoh, yang plus 12 dengan berbagai kartu-kartu yang rare akan berbeda dengan pedang yang baru didapatkan oleh free to play. Yang tadinya NFT-nya kosongan gitu, tapi nanti di upgrade tersebut udah jadi NFT yang kuat, otomatis ini akan menjadi harga yang jauh lebih tinggi gitu. Statsnya nambah lah ya. Statnya nambah. Nah, yang menjadi challenge adalah gimana menciptakan teknologi NFT yang bisa evolving dan di bagian apanya? Evolving. Artinya metadata ini apa yang berubah harus gitu ya? dirubah gitu loh. Oh, ini menarik ini. Artinya sebuah gambar, mostly kan NFT gambar ya atau karakter Iya, lah ya. iya. Ini bisa evolve gitu Pak ya. Bisa evolve. Model-model Pokemon gitu. Ya. Pokemon kan dia ada yang versi-versi ininya kan. Nah, kita lagi coba mendesain gitu sebuah sistem ekonomi di mana free to play bisa bermain, tapi premium player juga pengen bermain gitu loh. Tapi kan nggak imbang nanti Pak. Akan berimbang karena selalu terjadi actions. Contohnya kenapa kok saya sekarang lagi main game turunannya dari developer yang sama yang bikin ROK ya, Rise of Kingdom. Sekarang ada Call of Dragon gitu. Itu kan wah pakai artis-artis terkenal. Jadi ada orang ya yang even mungkin dia pemimpin guild atau apa. Itu dia mungkin ngabisin satu apartemen gitu loh. Satu apartemen Pak. Untuk gesek studio ya. Kalau saya sih ngabisin nggak terlalu banyak sih, mungkin antara 1 juta something lah gitu ya. Tapi ya mainnya medium aja. Ada orang yang nggak mau ngabisin sama sekali, waktunya lebih lama. Jadi, nah kalau dalam konsep itu kan semuanya ke developer. Tapi kalau dalam konsep Web3 adalah pertukaran begini. Saya yang ini kita bicara finansial, saya mempunyai banyak waktu. Tapi pekerjaan biasa-biasa aja. Kerja di misalkan di Alfamart atau di mana gitu ya. Bukannya merendahkan, tapi begitu ada peluang ini bermain game, oh bisa
mendapatkan item tertentu, terus bisa di-evolve, bisa dijual. Ternyata ngejual satu aja penghasilannya bisa 4 juta atau 5 juta. Nah, ini menjadi satu bentuk pekerjaan. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang mungkin orang yang kantoran gitu, yang mungkin punya posisi jabatan tinggi, apakah di perusahaan finansial atau direktur di perusahaan tertentu gitu. Dia senang main game juga, cuman nggak punya banyak waktu untuk melakukan Game gitu ya. grinding gitulah istilahnya kalau dalam game. Nah, Grinding, dia akan oke. dengan seneng, oh ini barang yang langka nih, saya beli. Nah, itu trade off-nya terjadi di sana gitu. Oke. Berarti kalau di Web3 itu dilegalkan ya kalau jual beli karakter gitu ya? Illegal, Itu legal? kan peer to peer ya. Ya itu kan makanya namanya aset digital kan. Jadi dia udah bentuknya kayak misalnya kalau NFT kan kita jual beli aset digital gitu. Orang beli NFT, orang jual NFT gitu. Iya, Kalau iya. misalnya di game juga sama berarti kan. Tapi sistemnya di dalam blockchain nanti. Iya, Jadi dalam perdagangan blockchain. di marketplace tersebut. Oke. Aku ada semacam ide mungkin ide nggak jelas juga ya. Gini loh, misalkan nih bisa nggak kita bangun karakter di dalam sebuah game? Katakanlah game ini ya sebuah game kosongan lah. Artinya dia punya tempat gitu ya. Kemudian katakanlah ini di middle age gitu. Kemudian kita bangun karakter, misalkan kayak gua mau bangun karakter sebagai Castria. Mungkin ada sebagai archer, pemanah, ada mungkin sebagai pekuda gitu ya. Itu memungkinkan nggak seperti itu? Kemudian begitu aku bangun karakter gua gitu ya, kemudian dia bangun karakter dia, kemudian ya kita kayak semacam ayo berkoloni, kita bangun sebuah sebuah bangsa gitu. Kemudian kita menyerang atau gimana gitu. Itu memungkinkan nggak seperti gitu? Nah, Jadi justru- game ini adalah dibangun sama komunitasnya gitu loh, bukan si developernya. Developernya itu istilahnya bukan membangun karakternya itu, tapi kita yang membangun karakter tersebut. Cuman ditentukan gitu bahwa oh ini middle age, oh ini modern age, oh ini space age gitu loh, kayak gitu-gitu. Ya, mungkin kalau sama Bro Rudy kita jawabannya pasti pertama bisa gitu kan ya. Tapi mungkin nanti bakal ada aspek pandangan yang beda-beda karena dari masing-masing game tuh bisa beda. Contohnya misalnya kalau kayak di Sekuya ya, misalnya bicara dengan gimana caranya orang tuh bisa mengembangkan avatarnya tadi itu, karakternya dia, digital self dia untuk bisa mempunyai ceritanya sendiri tadi. Mungkin kalau di kita bisa bilang adalah pertama, nanti ketika orang masuk Sekuya, kita kerjasama sama psikolog juga untuk ngebuat sebuah assessment. Jadi ketika masuk ada assessment untuk mereka menemukan superpower mereka. Tapi di situ ada ini nggak bro, kayak semacam creator nggak? Artinya Creator tools ya ada. iya ada creator toolsnya. Oh berarti istilahnya dia yang membangun apa yang dia mau di situ gitu ya? Iya bisa, tapi dengan compatibility dengan gamenya ini. Iya kompatibel dengan game ini lah, game kalian yang bangun kan? Betul. Dan nantinya kalau yang menarik di tempat kita adalah setiap hero kan punya skill. Nah, ntar ada skill-skillnya memang nanti ketika kita mendapatkan hero itu di karakter yang dibangun sama Bell misalnya, lagi bangun karakter mau jadi warrior gitu kan. Tapi ketika koleksi ada 10 hero, skill-skill nanti bisa dipakai sama si Bell. Oh. Jadi gitu ntar ya. ada skill-skill yang bisa dipilih sendiri, modify. Nah itu jadi level of modification-nya sih yang kita kasih batasan ya. Kalau bener-bener 100% rasanya nggak mungkin juga, karena kan gamenya juga butuh ada fondasi. Oke. Nah jadi menurut kalian ini kira-kira kalau Indonesia sendiri itu lebih suka game-game apa sih bro? Apakah petualangan atau yang langsung fighting atau yang mungkin ada game-game yang strategik dibiarin terus habis itu nanti jalan sendiri gitu loh. Karakter Indonesia itu seperti apa kira-kira yang lebih banyak? Pasti ya kalau lihat dari top di Google Play, Mobile Legends nomor Mobile 1. Legend. Ya udah jelas MOBA. Oh iya, berarti memang pengennya ya langsung MOBA, perang gitu ya? MOBA dan mobile gitu. Ya Artinya kayak di CS handphone. juga kan perang juga langsung ya? Artinya di handphone. Mostly ya, karakter pemain Oh game. di handphone juga ya? Oke. Ya, karena kalau kita bicara PC, cost acquisition tinggi. Memang handphone ngomong, wah banyak game persaingannya lebih tinggi, betul gitu loh. Jadi ya itu tergantung sudut pandang ya. Kita mau masuk market yang mana, kita mau nembak market yang mana. MOBA yang pasti Battle Royale, Ya, PUBG. Battle Royale, survival ya. ya sama ya mungkin idle game ya. Cuman idle game banyak banget sih jenisnya. Kemarin kita research memang yang tinggi itu sih MOBA sama Battle Royale ya, Battle sejenis Royale, kayak iya. PUBG, Free Fire gitu. Oh iya Free Fire. Itu yang paling rame sama Valorant. sama yang ketiga tuh kalau yang idle tuh kayak Coin Rush.
Oh, Coin Rush. Itu. Oh. Candy Crush itu gede juga tuh. Ya, game-game kecil juga itu ya. Ya, Tapi banyak dimainin ya. Ya. Karena simple kan. Gue juga pernah lihat orang-orang tua tuh main Candy Crush. Ya karena mungkin simple kan. Iya. Hanya tas-tas gitu doang. Simpelnya kan gini, Bel, game tuh dibagi casual, midcore, hardcore. Oke. Nah, makanya kita expert Kayak Angry Bird ini di mana Pak khususnya? Angry itu Bird. casual. Itu casual. Ya. Kalau CS, Need for Speed, Eh, PS, itu sih midcore lah ya. Kalau kita ngomong ya, Mobile Legends. itu udah midcore. Jadi hardcore yang mana nih Pak? Action RPG, MMORPG. Kayak Elders yang mainnya tuh mesti RPG banget ya. Jadi mainnya benar-benar RPG, selesai story-nya, terus hasil dalamnya banyak lika-likunya gitu. Yang game yang deep banget itu sih. Oke. Saya Yang- pernah lihat nih, ada game yang digabungin sama Metaverse, yang dia pakai Google Glass gitu atau pakai Oculus gitu. Jadi kayak real gitu tuh mainnya itu. Itu hardcore tuh, udah paling tinggi tuh, gimana? Sebenarnya gini, hardcore itu dilihat dari kurang lebih ya biasanya berapa lama orang bisa mengerti mekanik game itu. Kalau kita lihat kayak Candy Crush, it's very simple gitu. Iya, very It's simple. casual gitu. Kita lihat sekali nggak sampai 5 menit udah ngerti gitu main. Iya, betul. Kalau Mobile Legends mungkin aturannya begini perlu belajar, tapi mungkin sekali 2 kali bisa gitu. Ya kecuali atlet e-sport ya. Kalau itu memang mereka menjadi profesional lah berlatih gitu ya. Itu beda ya kelasnya. Beda lah, prestasi udah beda ya, lah. Prestasi ya. Tapi kita kalau kayak saya gitu main Mobile Legends kalah menang ya udah. For fun, Selesai. just for fun. For Ya, fun. just for fun gitu. Oke. Itu midcore. Tapi kalau hardcore itu kayak Ragnarok sekarang kita harus pelajari lagi kan mekaniknya. Iya, Walaupun kita pemain Ragnarok lama gitu. Ya. Oke. Mekaniknya ada mekanik baru lagi. Wah, itu apa ya? Deep-nya itu. Deep dari game design itu perintilannya tuh banyak sekali. Nah, itu hardcore tuh. Tapi menurut termasuk Metaverse nggak sih? Siapa? Ragnarok yang sekarang ya? Masuk model Metaverse nggak dia kira-kira? Kalau gue sih ngeliat Metaverse tuh biasa ada rumusnya 4 gue bilang. Yang pertama tuh dia ada unsur MMORPG-nya. Jadi mereka ada bisa punya karakternya diri mereka, atau kalau at least RPG tadi bisa ada multiplayer-nya, bisa main-main bareng. Main bareng, oke. Pertama main bareng ya, oke. Jadi kita bisa main punya karakter dan main bareng. Oke, punya karakter dan main bareng. Oke, kemudian Yang kedua community. komunitasnya. Maksudnya Jadi gimana nih? Ada unsur komunitas, jadi ada unsur people dan bisa menggabungkan berbagai macam orang society di situ. Oh, Ya, misalkan orang punya banyak society kan. iya. Kalau misalnya dia hanya untuk bermain, yang pertama aja kayak main sendiri nih sama teman-teman dalam satu aspek. Tapi kalau misalnya yang kedua ada community, mereka bisa melakukan berbagai macam hal. Let's say misalnya community-nya dia lebih terkait ke sepeda atau terkait ke agama. Misalnya kayak contoh, misalnya mereka komunitas gereja gitu misalnya. Dia pengen bikin gereja bareng di situ. Jadi ada komunitasnya, mereka bisa bikin aktivitas-aktivitas baru di situ. Oh, tapi tidak mengikat kepada game itu sendiri gitu ya? Tidak mengikat kepada game itu sendiri, tapi pasti ada tools-tools yang diizinkan ada untuk mereka bisa membuat sesuatu. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, ada unsur Web3-nya. Web3? Ya. Web3-nya dari sisi apanya? Dari sisi teknologi di basisnya. Karena dari situ mereka bisa saling interop dan terhubung tidak hanya di dalam satu limitasi tertentu, satu game tertentu. Kayak tadi kita bisa interop ke tempat Interoperability lain. ke tempat lain ya? Betul. Dan yang terakhir, itu perlu ada unsur ekonominya. Oh, economics. Ya. Jadi di sana tadi GameFi tadi perlu ada di situ untuk bisa ada unsur ekonominya baru bisa dibilang jadi metaverse. Tapi ini kan sudut pandang aku dalam ngebangun Sequoia, pasti setiap developer punya sudut pandangnya masing-masing. Karena metaverse itu belum ada sebuah rules pasti ya. Kayak social media aja kan ada namanya Facebook, Instagram, TikTok. Ada TikTok, ada dan Twitter, beda-beda semua, macam-macam beda-beda ya. Ya. Oke, tapi ya sosial media gitu ya. Alright. Oke. Menurut kalian gimana? Untuk pasar-pasar yang bagus sekarang ada ini nggak? Kira-kira mungkin umurnya rentangnya berapa gitu? Kemudian apakah laki-laki, perempuan gitu? Ada nggak kira-kira? It depends on what games you are building gitu loh. Iya, maksudnya yang bapak bangun gitu loh. Kayak Esper sama Sequoia itu seperti apa? Kalau kita di Esper, karena kita pakai stylist, terus kita menghindari namanya bloody, gore gitu yang berdarah-darah. So, we are 13 plus gitu loh.
Oh, 13 plus. 13 plus, so like Oke. anak-anak SMP, even ya sebenarnya anak SD boleh gitu. Anak SD juga boleh. Oke. Iya. Kayak Mobile Legend lah ya, anak SD juga boleh. Iya. Oke. So itu satu pengaruh dari faktor grafik, terus game tipe seperti apa yang dimainkan. Contoh kayak GTA ya. Oh, GTA. itu kan itu jelas gamenya game Iya, 18 tahun ke atas lah. violence gitu loh, violence gitu ya. Bisa ngancurin lah. Walaupun Iya. anak bisa, cuman kan cara ini apa-apaan violence gitu. Iya. Ya itu it depends sih. Itu nggak ditentukan dari jenisnya, ya faktoral jenis, lalu art style-nya, lalu tentang ya, jenis dan art style menurut saya. Dua itu. Oke, berarti kalau SP sendiri ya sebenarnya 13 anak SD plus. pun masih oke Ya, lah oke, ya, oke. masih oke ya. Alright. Kalau lu bro? Kalau gue sih kita ngambil data tadi pertanyaannya lebih ke game itu sekarang lebih ke usia berapa gitu. Iya, usia berapa nih? Istilahnya ini Sekuya nih. Oh, Cocoknya Sekuya, dimainkan di umur-umur berapa sih? Kayak Sekuya sama Esper punya banyak kemiripan deh dari Iya. segi konsepnya juga. Kita juga memang arahnya lebih ke yang lebih ramah ya. Lebih ramah dan memberikan kesenangan. Jadi kalau tadi dibilang dari usia 12 tahun ke atas, 11 tahun ke atas, sangat possible banget bahkan di bawah itu juga. Tapi kalau kita ngeliat dari data ya, sebenarnya dari total penduduk Indonesia 52 jutanya tuh gamer. Gua nggak termasuk dong. Nah, ya, tapi ternyata Gua nggak suka game, tapi gua ngikutin game. jadi 52 juta itu termasuk angka yang cukup besar ya. Udah besar lah bro. Orang kita 275 juta. Iya. Nah, jadi artinya apa? Artinya banyak orang-orang yang main sekalipun levelnya kayak Candy Crush termasuk gamer. Oh itu gamers juga ya. Iya. Catur Baik. masuk gak? Catur masuk. Ah, berarti gua masuk lah berarti. Iya. Gua catur doang yang suka kalau game. Karena game sama metaverse punya kesamaan. Kalau game itu orang lakukan untuk apa? Coba Bel kalau main game buat apa? Ya pertama ngisi waktu luang. Isi waktu. Iya, jadi kalau gua ada waktu jeda, gua main game tuh. Iya. Kalau Bro Rudy main game dulu buat apa, Bro? Ya kalau gue hobi sih. Hobi ya? Ada ini nggak pak? Kayak semacam gua pengen ya menyelesaikan ini gitu. Ada nggak semacam motivasi gitu nggak pak? Ada, terus pembuktian gue paling jago kan kayak gitu kan. Iya. Ya kayak real life aja, makanya kenapa disebut metaverse gitu. Basic of metaverse is gaming gitu. Iya. Oh, basicnya gaming ya. Ya maksudnya Dan basic dari gaming is want to be the first gitu ya. ada yang seperti itu, ada yang pengen sosial gitu loh di kehidupan nyata, mungkin sih nggak terlalu Oh banyak iya sosial, gitu. betul. Misalkan Ya. keluarga ngumpul, yuk main yuk. Wah, gua nggak tahu main, dia lucu aja ya pak ya. Ah. Istilahnya nggak ikut ini ya, nggak ikut fun sama yang lain-lain gitu ya. Ya kayak tadi, jadi kan orang punya reason main game beda-beda kan ya. Iya punya Kalau- reason, iya. Kalau aku main game satu sisi juga kayak tadi, jadi selain hobi tapi juga untuk punya realitas sendiri di situ. Punya realitas sendiri ya. Nah, bukan berarti kayak jadi ansos gitu bukan ya, tapi lebih ke seru aja di sana kita masuk dunia yang berbeda. Oke. Nah. Ada nggak suatu saat, misalkan kita main game itu tujuannya cari duit, ada nggak? Ya ada. Kira-kira. Dan Sekarang aja sudah ada ya. sekarang kita nggak usah ngomong Web3 lah. Web2 pun ya udah banyak terjadi. Webtoon juga ya. Sudah banyak. Temen gue tadi yang gue cerita tuh, ada teman gue yang lain lagi. Oke. Dari lulus kuliah 2014, nggak pernah kerja sampai sekarang. Main game dulu. Trading doang, trading game. Jadi dia main game cuma buat cari item yang mahal, dia jual Dia jual. 40 juta, Oke. 10 juta gitu. Itu game apa sih bro? Mau tahu gue? Ada lah nanti. Gue pengen tahu juga tuh. Oke. Jadi gue punya satu ini sih bro, impian ya. Gimana mungkin game-game teman-teman ya. Mungkin ada Crew Engine, ada Mythic Protocol, ada Esper, kemudian ada apalagi ada Sekuya gitu ya. Ini gue pengen kalian bawa ke kampus gitu ya. Terus kalian buat battle gitu. Gue pengen banget sih itu. Ada nggak pemikiran ke situ bro kira-kira? Battle tuh gimana maksudnya? Ya mungkin gini, ini misalnya Esper nih, ya udah buat game di situ, ya battle aja mereka di situ gitu, untuk memperkenalkan game Web3 itu gitu loh pak. Seperti ada arena battle-nya sih. Ada Cuma battle. kita belum. Oh ini udah. udah. Kita belum publish sih sebenarnya. Belum publish. Belum publish di umum. Udah ceplosan pak ya. Tapi nggak apa-apa, memang Nggak kita ada apa-apa ya. pengembangan di sana. Iya, gue pengennya seperti itu, sorry. Istilah gini, gimana supaya GameFi ini istilahnya nggak jadi barang yang hanya semacam cerita aja gitu loh. Kita ya di awal kan kita udah banyak cerita lah ya, bagaimana Web3 di game
game yang sekarang itu yang berbasis GameFi itu sangat jauh berbeda sama Web 2 GameFi, gamenya. Nah ini yang gue mau bawa bahwa kita tuh beda loh dari yang ada sekarang tuh beda loh. Nah itu yang gue mau pengen gimana kira-kira kita bawa ini gitu loh Pak. Masalahnya adalah gini, yang saya lihat ya, ini nggak hanya untuk gamify sih, tapi komunitas Web3 ya self kritik lah, self kritik supaya maju gitu. Masalahnya yang terjadi adalah kadang-kadang komunitas Web3 ini it's very eksklusif gitu loh. Ah masa sih Pak? Very eksklusif, sometimes ya, secara jujur gitu. Ketika ngobrol sama orang, wah bahasanya udah ini orang yang baru kan ngomong ini apa nih? Ngomong DeFi, ngomong apa gitu kan. Oke. Nah ini yang play to earn, interoperability, apa, it's complicated gitu loh. Wallet lah, Terlalu jauh seed ya. phrase gitu, bahasanya aneh-aneh gitu. Nah ini gimana kita bisa adopsi? Nah, itu. Sementara mereka ya main game aja gitu ya, nggak dipusingin lagi sama ini gimana konfigurasinya, ini gimana mau masuk aja pun susah gitu ya. Oke. Tadi gue baru ngobrol sama Lingga ya, Mas Lingga tadi. Oh Mas Lingga, oke. Jadi gue juga belajar dari salah satu teman gue yang dia pernah ngomong ke gue gini kan, ketika kita memahami sesuatu kita bakal bisa menyampaikan dengan sederhana. Betul, itu Einstein bilang itu. Nah betul, dari Einstein ya berarti. Einstein itu bilang. Nah itu sangat melekat di gue banget karena itu yang dibutuhin sama Web3 sebenarnya. Jadi gue biasa suka jelasin sesuatu pakai analogi pasti. Jadi nggak pernah jelasin sesuatu yang kompleks. Contohnya aja kan kita di Sequoia selain bangun Sequoia kita juga punya satu hal yang kita bangun ya. Namanya itu Nevers, itu loyalty platform. Coba gue tanya sama lo Bel. Lo prefer ntar yang satu atau yang kedua? Ini baru gue tanya tadi sama Lingga. Oke. Nah, coba kalau yang pertama adalah gini. Lo suka makan apa? Makan mie. Mie. Iya. Di mana? Di mana? Contoh di mana mie apa deh? Oh mie Aceh. Mie Aceh. Iya. Oke. Let's say kalau misalnya lo ada suka makanan kedua nggak? Makanan kedua nasi goreng gila. Nasi goreng gila. Iya. Oke. Gimana kalau misalnya dua tempat makan yang lo makan itu, ntar lo bisa dapet sejenis apa membershipnya. Ya kalau misalnya lo udah beli berapa kali 10 kali, kita biasa dapat stempel kan. Nah ini lo dapet membershipnya di HP lo. Jadi dalam satu apps ada membershipnya itu. Jadi tiap kali ntar lo kalau misalnya mau datang lagi, tiba-tiba dia ada acara khusus, lo tinggal kasih lihat dapat diskon khusus. Oke. Nah, ada komunitasnya, oke? Oke. Itu yang pertama. Nah yang kedua penjelasannya kayak gini, Bel, lo tau nggak NFT itu ya punya fungsi kalau misalnya ntar barang-barang yang lo punya lo bisa kumpulin dalam satu aplikasi. Terus nanti ya ketika lo mau register ke dalam sesuatu, lo connect wallet lo di situ. Gitu. Habis lo connect, lo masuk ke sana, lo bisa tuh lihat antara NFT, habis itu lo transfer, nyambung sama brand yang lo suka. Nah pertanyaannya lo lebih mudah mengerti yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama kan? Mudah dipahami. Iya. Padahal yang kedua, kita bisa bilang bahwa di bagian layer bawahnya cara kerja yang pertama itu yang kedua. Nah kebanyakan kita mungkin di Web3 community kita perlu belajar untuk lebih mendarat kayak gitu ya bro. Jadi bukan bahasanya yang kita ajar orang suruh meningkatkan, kita yang mendarat. Gunakan bahasa-bahasa keseharian yang orang jadi lebih mudah paham. Jadi jangan kita suruh dia untuk mempelajari hal-hal yang dia baru tahu ya. Jadi kalau bisa hal-hal yang sederhana ya kita menjelaskan lebih simple aja ke mereka gitu ya. Ya mungkin kayak bapak mertua gue pernah ngomong, kalau misalnya kita kasih bayi jeruk, kita kan perlu ajarin cara ngupasnya, terus kasihin buahnya di dalamnya. Jadi bukan kita kasih tahu dia bahwa ini jeruk, kasih ke dia aja, karena dia nggak tahu gimana cara ngupasnya. Oke. Jadi instead of kita kayak ngasih tahu orang dari awal blockchain itu apa, NFT apa, dan Web3 apa, crypto apa, kita kasih dia caranya nih rasanya, coba rasa jeruk tuh kayak gimana sih? Baru dia tahu, oh kulit jeruk bisa ada fungsi lainnya. Oh jeruk ini bisa di jus, kayak gitu sih. Berarti intinya Web3 ini adalah sesuatu hal yang benar-benar baru ya? Alien. Hah? Alien. Alien ya? Alien. Istilahnya lompatan gitu ya? Lompat ya? Bukan upgrade ya? Lompatan ya? Gua biasa kalau di sesi itu suka ngomong gini nih. Jadi kemarin gue lupa gue udah bawa, kayaknya gue udah bawa juga di waktu pas di Bandung ya. Jadi kita tuh punya perubahan dalam society ya. Sederhananya ada 5 society, 5 fase. Yang sekarang kita punya dari Japanese Federation dibuat. Yang pertama itu society 1. Dimana kalau kita nggak punya apapun, yang kita butuhkan adalah untuk bertahan hidup
Bertahan hidup. Yang kita butuhkan adalah makan. Ya makan lah pasti Ya bertahan kan? hidup. Iya. Karena itu yang kita butuhkan. Iya. Nah, itu pertama kali manusia ada dibilang society 1 yaitu hunter gatherer. Jadi orang butuh makan. Itu. Mulai ada society 2 di mana kita mulai pintar. Kita jadi belajar 10.000 tahun lalu tercatat piramida tertua ada di Indonesia gitu kan. Isu yang dibilang dari pengecekannya seperti itu. Mulai bisa membangun sesuatu, mulai bisa bercocok tanam, bisa belajar agama, bisa belajar barter juga. Society 2 gitu. Terus di society 3 kita belajar industrial revolution. Industrial, oke. Ini dari yang tercatat di sejarah aja sih ya. Jadi industrial revolution itu mulai kita belajar ada listrik, ada mesin dan lain-lain. Oh industrial, oke. Ya betul. Oke. Lalu ada TV juga di situ. Lalu di yang keempat itu kita belajar sekarang kita belajar jadi digital society. Jadi kita belajar adanya internet, social media. Industrial revolution 3 terjadi gara-gara adanya internet ini. Oke. Nah, kita hidup di situ. Nah, sekarang ada ada society 5 yang muncul. Ini baru ya? Nah, 5 inilah yang ada tadi blockchain, ada AI. Berasa nggak sih kayak sekarang tiba-tiba tuh segala sesuatu serba cepet yang kita kayak belum tahu. AI yang tadinya kita pikir baru bisa menggambar, sekarang udah menggambar dengan cepat. Udah ada Photoshop, kita taruh gambar, dia bisa bikin backgroundnya di sekitarnya apa. Nah, sesuatu yang bergerak sangat cepat ini, itu karena kita udah nemuin society 4 yang kita punya saat ini. Oh. Nah, kenapa kita banyak orang yang kayak merasa kayak ini alien yang nomor 5? Tadi mengutip kata-kata Bro Rudy. Karena di society 1 ke 2, ini jalan kan ada sekitar 10.000 tahun lalu. Society 3 sama Lebih pendek 2, ya? 1.700, jadi sekitar 8.000 tahun. Society 3 sama 4, bedanya cuma 200 tahun. Lebih pendek ya? Nah, sekarang society 4 sama 5, cuma 16 tahun. 16 tahun, lebih pendek lagi ya? Lebih pendek lagi. Makanya yang di jarak yang sangat pendek ini, itu perubahannya baik banget. Iya. Gitu sih. Sekedap mata berubah ini, berubah ini, berubah ini. Nah, gitu ya. makanya perlu ada profesi kayak Bel, bikin podcast, edukasi gitu loh. Iya, iya. Tapi terlalu cepat, Pak. Mungkin hari ini kita bicara A, besok udah Z, Pak. Edukasinya dibikin lebih banyak Lebih cepat ya? dan lebih menarik. Lebih menarik lagi. Lebih singkat, lebih menarik, bisa ditangkap, bikin Oke. short-short. Ya makanya sekarang short-short kan? Ya, ya. Lebih gampang, orang tinggal set gitu kan? Ya. Oke. Jadi kira-kira masa depan untuk Web3 di game ini sebenarnya gimana kira-kira menurut kalian? Akan ini early adopter gitu karena apalagi bear market nih. Sebenarnya poinnya satu sih, ketika orang bicara play to earn, play and earn, mereka lupa sih basic dari blockchain adalah sebenarnya apa? Pencatatan, Ya, recording. recording. Oke. Kenapa harus dibawa ke sana dulu? Terus kedua ada berbagai teknologi sebenarnya kita sekarang hari ini ngomong AI, tapi kita lupakan IoT contohnya. Expert juga sekarang lagi coba interaksi, mungkin ini yang kita lebih hyper casual, bagaimana menggabungkan antara game dan IoT. Itu tujuannya gimana tuh, Pak? Internet of Things. Betul, maksudnya apa hubungannya antara IoT sama games? Maksudnya IoT kan istilahnya di real life ya. Game ya dunia maya tuh. Apa bisa dihubungkan dunia maya Bisa sama dong, dunia kita realita? bikin tools yang bisa buat main game gitu di dalam tools IoT. Oh, toolsnya IoT. Saya nggak mau disclose terlalu banyak karena kita lagi kembangin, kita lagi riset, Oke. tapi itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Even it will become di Indonesia belum ada, mungkin seluruh dunia pun belum. Kayak bisa bikin casual game melalui IoT gitu. Waktu saya belum nangkap itu, Pak. Nanti kita tunggu Mungkin nih. itu nanti next session ya. Next Ketika session, bicara iya, IoT, iya. nanti mungkin kita bisa Bel lah yang ngundang Iya, ahli iya. IoT gitu. Lalu gimana intersection dengan game. Ya contoh, Saya belum ya, nangkap situ. ya simpelnya gini lah. IoT itu bicara tentang perangkat, tentang konsol gitu loh. Ketika kita bicara VR kan harus ada konsolnya tuh. Iya kan, soal wearable. Ya itu salah satu IoT sih, Internet of Things gitu loh. Oke, itu salah satu IoT Tapi kan gini ya, tapi kan kalau kita oke. secara jujur, kenapa VR saat ini belum bisa terlalu banyak diadopsi, even di negara yang maju gitu loh. Karena ada faktor yang kurang nyaman ya. Pakai Iya kurang nyaman. Kita 1 jam aja udah lelah mata itu, Pak. Pak. 1 jam gitu main tembak-tembakan lu. Iya, pusing. lelah, betul. 20 menit, 3 menit gue udah capek sih. Udah capek. Even Iya. bisa kadang, nah itu kan gimana gitu.
Misalkan ya kalau Google ngembangin kacamata itu termasuk IoT sih, begitu gitu loh. Atau di rumah yang sederhana yang mungkin kayak di rumah ya, sekarang udah ada bisa ngeliat layar mukanya, atau nyambung ke HP gitu, itu udah IoT juga sih. Oke. Berarti maksudnya Bapak membawa game ini ke dunia nyata gitu? Iya kurang lebih begitu. Membawa game ke dunia nyata. Kalau kata Elon Musk sih, kita adalah sebuah game. Kita adalah sebuah karakter, Pak. Iya. Kata Elon Musk kan gitu. Iya sekarang kan orang Kita ini lagi dijalankan sama konsol yang di atas, nggak tahu sama siapa. Nggak tahu, itu yang pasti percaya bukan nggak sih? Yang pasti bukan sama Elon Musk. Ya ini kalau udah gitu kita bicara filosofi kalau udah gitu ya. Iya jadi filosofi, cuman itu kata dia kan, waduh ini benaran nggak sih? Mungkin kalau potensi pengembangan ya bicara potensi pengembangan banyak sih, orang bicara intersection dengan AI itu dalam skala produksi. Mungkin hari ini ya AI Midjourney yang waktu itu terakhir dibawain, tapi untuk sampai level 3D ini mungkin belum ada. Karena itu tapi mungkin ada sih karena 3D movie ya, kalau 3D sih 3D oke. modeling. Sekarang udah mulai ada bro. Iya sudah Mulai ada. Gila. Sorry. Cuma like sekarang tuh kita bisa ini tapi belum gua pakai juga sih tempat gua karena level detailnya masih beda sama yang kita perlu. Tapi like dia udah Promnya lu udah dapat. Nah sekarang kapan kita misalnya ngambilin bentuk ruangan, kita bikin kotak gitu, terus kita mau bikin backgroundnya seperti apa, model detailnya dia langsung bisa bikin. Betul, 3D. maksudnya yang 3D yang Karakter dibilang ya? ini Karakter Pak design Rudi gitu. Ya karakter lebih desain ke- kita belum bisa sampai situ, tapi kalau lihat percepatan kayak gini mungkin 2 tahun. Iya sih percepatan ya. Tapi kalau AI untuk bentuk kayak gambar-gambar 2D gitu kan banyak ya. Oh 2D Bikin banyak. NFT, Banyak, 2D banyak. tinggal main apa sih? Itunya ya. Yes. Promnya. Promnya. Jadi semakin detail promnya ya dia semakin tahu lah dia mau ngerjain apa gitu. 3D nyusul sih. Cuma like kalau per hari ini memang belum ada yang bisa kita benar-benar pakai sangat compatible ya sama yang kita buat gitu. Cuma dalam waktu 2 tahun hunus. Who knows ya, benar sih. Perkembangan teknologinya sangat cepat soalnya. Nah, lalu kalau pengen diadopsi lebih banyak ya mungkin bikin game-game yang mungkin lebih casual. Jadi Kayak challenge itu sih, ya, casual tapi ada earn-nya, tapi gimana nggak hyperinflation gitu kan. Ya kayak itulah Flappy supply Bird. ya. Flappy Ya, Bird. something like that. Teng teng teng. Flappy Bird itu kan simple aja tuh kan. Makanya kalau gue ngelihatnya aspek komunitas tuh penting sih. Karena komunitas tuh yang bisa dalam tanda kutip, kalau gue suka pakai bahasa tuh kayak evangelist daripada gamenya itu, atau evangelist daripada project itu. So it's like kalau misalnya kita punya komunitasnya, itulah yang bisa ngebuat sebuah game itu jadi hidup, karena dia bisa ngajak keluarganya, ngajak teman-temannya, ya kan? Jadi intinya game itu for fun ya atau Iya, for fun. for money atau apa? Like kita buka TikTok juga social media sebenarnya for fun kan, Iya for fun. apalagi game. Ya, sekali lagi it depends sih. Which market do you want to ya mau targetnya? Depends gitu. Kalau kita target market hardcore ya for fun, for competition, Iya. atau market e-sport jelas for competition gitu. Iya sih ya. Ya tiap Tapi orang kalau beda-beda sih ya. kalau model Candy Crush it's for fun. It's for killing time gitu loh. Killing time. Perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung main game sebentar sampai tidur gitu kan. Iya, It's for killing fun, killing time, time, ya. for fun gitu. Tapi yang pasti kayak unsur fun-nya yang mesti kita jaga gitu kan. Kayak misalnya contoh ada game-game Web3 yang sudah bisa menghasilkan, ya sekalipun tuh bisa menghasilkan, tapi dia juga ada unsur fun-nya, lucu gambarnya. Iya, Misalnya gitu. iya. Ya intinya kalau kita mau ngajak sekarang itu ya games just not for fun. Ya take money from that, ya kan. Itu mungkin lebih menjual juga. Iya nggak sih? Ya, become profession bisa juga sih. Professionnya apa? Petani, tapi petani dalam game. Wah. Farmer kan disebutnya. Farmer makanya. ya, farmer ya. Farmer. Oke, nggak kerasa kita udah hampir 50 menit loh ini ngobrol tentang GameFi. Jadi mungkin di last session ini gue mau minta nih kalian mungkin kasih motivasi ke ya teman-teman rekan-rekan kita di sana lah. Gimana mereka mau bangun sebuah ide membuat game itu, gimana caranya mereka untuk memulainya gitu? Ya, yang pasti sih yang pertama passion ya. Punya passion nggak di dalam game? Karena antara kita bermain game dengan membuat game adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Membuat game itu bukan hal yang mudah, tapi kalau memang ada passion di sana itu menyenangkan kok. Menyenangkan ya melihat karakter gimana dibangun dari awal gitu loh. Dari yang konsep, dari ide, pengen karakter yang begini lalu dituangkan oleh 2D artist gitu. Lalu masuk ke diri tulangnya kurang begini dan
banyak hal gitu, animasinya pengen begini. So itu adalah sebuah proses ya, kayak kita lah, mungkin udah berkeluarga mempunyai anak kan happy ya. Iya, iya, iya. Nah, Kita pengen dia mau karakternya apa gitu ya. dimulai dari passion gitu. Terus kedua juga buatlah prototype sih. Itu yang kita lakukan, itu yang expert lakukan Oke, gitu. buat prototype. Buat Oke. prototype ya, karena ya ini untuk teman-teman yang mau bangun startup, ide adalah satu hal, tapi eksekusi adalah hal yang jauh lebih mahal gitu. Oke. Ya buatlah prototype gitu. Dengan prototype itu jauh bisa meyakinkan investor lebih kuat. Kita kenapa bisa dapat investment gitu dari kita punya investor ya? Ya ada Hobi Ventures dan lain-lain, bisa dilihat lah gitu. Iya, iya, iya. Kita punya prototype. Ada sesuatu yang bisa dilihat ya. Ada sesuatu yang bisa lihat, Dilihat, dimainkan iya. dan oke, proof bahwa oke ini kayaknya jadi. Oke, gitu ya. idenya bisa dilaksanakan gitu. Ya terus ketiga, bangunlah tim, karena pasti seseorang ada yang generalis, ada yang spesialis, yang pasti cari tim yang harus sifatnya complementary gitu lah, Saling membangun ya. saling membangun gitu. Iya, iya. Ya, dan ya jalankan gitu. Dan jangan lupa funding hal yang penting sih. Funding ya, karena Bapak bilang tadi mahal banget membangun Mahal banget. game-game ini. Bangun game tuh ya, MMORPG kalau mau jujur. Seperti kita funding 3 juta something gitu. It's not enough gitu. Per bulan. Enggak, ya per bulan enggak. Per bulan Totally ya. langsung beres dong kalau per bulan ya. Per bulan beres. 3 juta dolar per bulan. Ya. It's not enough gitu loh. Dan jangan-jangan uang juga tidak menjawab itu kan? Uang nggak menjawab itu Uang sih. nggak menjawab itu karena butuh profesionalisme, Dan butuh waktu dan lain-lain. Talentnya juga terbatas, tapi ya funding hal yang jangan dilupakan, itu hal penting ya. Orang ngomong nggak penting ya, Kalau talent sendiri, kalau dari Esper ada dari luar, Pak? gimana. Ada dari luar talentnya? Mostly sih kita dalam negeri ya. Oh, semua orang Indonesia ya? Oh, nice ya. Banyak Lulusan mana rata-rata? Karena kita di Bandung ya ITB, banyak ITB. Oh, anak kuliah malah, bukan dari biasanya kan anak-anak D3 gitu. Ya lulusan kuliah lah. Jadi kan ada programmernya yang dari ITB gitu loh. Ya, di Bandung ada beberapa university ya. Iya, banyak ya. Terus kalau yang sambil, kita juga ada yang part time gitu dari Ada Dinus, part-time, ada oke. juga sih. Oke. Dari Maranatha ya, university lah yang Membangun passion, ya, passion sana passion. Oke, dari bro, gimana? Untuk Kalau- anak-anak muda kita? Mungkin tadi ya, jadi bukan cuma di game aja, tapi di startup apapun yang mereka mau bangun gitu. Mungkin gue bisa bilang adalah dari mimpi yang dia punya, let's keep it real. Jadi Mimpinya jadi real ya? ya, Oke. keep it real. Dalam arti kata kita boleh punya angan-angan setinggi mungkin, tapi jangan lupa eksekusi kita juga mesti tepat. Nah, real itu punya kepanjangan. Itu sebuah singkatan. Apa itu? R itu gue bilang adalah ride the wave. Jadi kalau mau lihat peluang dalam saat ini kita punya mimpi apa yang kita mau, lihat dulu sekarang ada wave apa yang lagi berjalan. Bisa nggak kita ikutan di situ? Oh, gelombang apa gitu ya? Ya, apakah sekarang gelombangnya lagi ke Web3 atau Iya. gelombangnya sekarang nggak harus di dunia Web3, mau di dunia offline market juga yang lagi ada bisnis apa, ikutin gitu. Oh, ikutin. Oke, Ride the wave. Ride the wave. Oke. Jadi idealismenya juga perlu disesuaikan. Terus yang kedua, educate yourself. Karena perubahannya sekarang cepat banget kan. real, oke. Kalau kita nggak educate yourself, tapi kita punya idenya, tapi kita nggak punya cara eksekusinya, pada akhirnya mungkin ide kita udah nggak relevan. Sekarang kita bangun, besok Udah baru, udah berubah baru lagi. Oke. Betul. Dan real ya. Yang ketiga adalah adapt the change. Adapt the change. Nah, jadi setelah kita write, kita educate, kita baru belajar ini untuk bagaimana beradaptasi di dalam situ. So, kayak kita kalau Bruce Lee bilang, be like a water gitu. Jadi, kita bisa beradaptasi dengan perubahannya seperti apa. Bruce Lee itu ya? Bruce Lee. Oke. Dan yang terakhir, L itu live with purpose. Kalau tadi Bro Rudy juga ngomong tuh cocok banget, dimana kalau kita mau punya mimpi, kita jalan pakai passion, itu jadi drivernya. Tapi jangan lupa tetapkan passion tuh jadi purpose, mimpinya ini mau dibawa kemana sih. Oke. Itu jadi bakal jadi driver untuk terus ketika ada masa-masa sulit, tadi ya funding misalnya, itu funding penting banget. Funding masa sulit, Pak ya? Masa sulit. Masa Sulit, sulit. sama, Sulit, semua. sulit. Ya semua ya. Iya. Oke. Kita udah punya ide, kita udah punya tim, kita udah punya tahu apa yang mau dieksekusi, nggak ada funding, nggak bisa Iya. jalan nih motor kita kan. Salah satu bentuk keep it real adalah ya we need funding, ya kita perlu tahu bahwa kita butuh funding gitu. Iya, iya. Jadi kan balik lagi Pak, selalu kan ada ayam dan telur ya kan. Nah, iya.
Selalu gitu kan. Berarti kita udah definisikan bahwa lu bangun dulu prototype. Iya kan? Ya. Baru lu bisa ke funding. Jangan lu belum ada apa-apa udah minta funding. Kan gitu ya. Bener nggak ya? Sepakat kita ya itu ya? Minimum mungkin kalau di game prototype, tapi kalau misalnya di bisnis lainnya, at least dia udah mencoba bisnis plannya, udah coba dieksekusi, dia coba research, ada langkah lah. Iya, Jadi nggak cuma kayak mimpinya gue punya mimpi ini, tolong dong kasih gue. Dan sudah ada transaksi lah mungkin ya. Bener nggak sih? Ya, tapi kadang memang nggak semua startup bisa sampai ke level traction dulu. Transaction. Oh, oke. Minimum kalau realistik mereka udah make step lah. Oke. Gitu. Jadi misalnya juga sama ketika tutup pintu satu jangan nyerah. Jangan nyerah. Ketika ditolak sama 90 visi pun lanjut aja terus. Lanjut terus. Gitu. Kalau memang mimpi itu segitu penting buat mereka. Oke. Kalau Esper sekarang gimana Pak? Pendanaan masih aman? Atau masih butuh funding lagi nih? Pasti masih butuh funding. Masih butuh funding. Funding itu tidak pernah habis Pak ya? Nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Tapi ya mungkin kita to be realistic ya mungkin 2024 lah ya, ketika udah Bitcoin halving dan naik lagi biasa. Karena kita juga ya kita cukup beruntung lah, karena waktu itu kita mulai nego-nego funding kan akhir November 2021. 2021. Desember 2021 lagi naik tuh. Sebelum kejadian ada Do Kwon dan lain-lain gitu lah. Oh. Nah, kita udah secure di sana. Alright. Oke. Terima kasih buat waktunya nih Bro Joshua dari Sequoia dan juga Bro Rudy dari Esper. Kita tunggu nih kesempatan-kesempatan lainnya kita bisa ngobrol yang lebih baru lagi, lebih advance lagi, ya. Thank you juga Bel udah ngundang ke sini. Alright. Thank you, Bel. Thank you. Thank you ya. Yeah. Oke, teman-teman. Jadi begitulah perbincangan kita dengan para pakar-pakar di bidang GameFi. Mudah-mudahan teman yang di sana mendapatkan sesuatu dan kemudian kita bangun bangsa ini, kita bareng-bareng membangun apa yang sesuai dengan passion kalian. Semoga Web3 itu bukan kita terlambat 5 tahun, tapi kita bisa menjadi pionir juga di Asia Tenggara bagaimana kita membangun teknologi-teknologi baru untuk kedepannya membawa Indonesia lebih maju lagi. Oke, kita akan ketemu lagi di bahasan selanjutnya yang mungkin banyak yang